Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Agama Islam tahun 2025 UIN Jakarta. Perkenalkan, nama saya Atan Sutisna, mahasiswa PPG Dalja Kemenang Gelombang 1 tahun 2025. Saya akan melakukan praktek panjang di kelas 3 dengan materi kalimah thayyibah. Mari kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tarhamu Menurut Ismail 2008, reading aloud adalah bentuk strategi membaca suatu teks dengan keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi. Strategi ini mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan membuat suatu kelompok yang kohesif. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali hari ini ya. Bapak senang sekali. Wajahnya ceria, siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa. Bapak minta untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Siap membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak minta ada yang jadi dirijennya siapa? Ayo, siapa yang mau? Oh, ayo maju, Jasmine, silakan. Bapak minta semuanya berdiri. 4/4 ya nadanya. Oke, sudah sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia tanahku, tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, Pak Tangawali dengan mengabsen dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa aja? Robi, kenapa Robi? Tidak ada alasan. Berarti apa ya? Oke. Oke. Yang lainnya hadir semua ya. Baik anak-anak, kita berusaha menjalankan perintah Allah dengan dengan sebaik mungkin. Baik, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Supaya kita mendapatkan syafaat, diselamatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Tatkala nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan, kalau umat-umatnya Nabi nanti diselamatkan oleh Nabi. Yang tadinya kepanasan, nggak kepanasan. Yang tadinya harusnya masuk neraka, tidak masuk neraka karena rajin bersolawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tahalu bihil wadu wa tanfaridu bihil muradu wa tuqallah bihil hawaiju naru bihil radaiku wa usul awamihi wa ma'amun biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi likulli rahmatin wa nafasi wa nafasi wa nafasi bihadari Allah Allah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita kemarin sudah mempelajari tentang apa? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Nah, ini
semua adalah kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah untuk umat manusia sebelum kita sudah ada kitabnya. Kitab kita adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dirangkum, dijadikan satu oleh Allah menjadi Al-Quran. Kita hari ini akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, apakah ada yang tahu apa kalimat thayyibah? Ya. Apa kalimat thayyibah? Ucapan yang membawa berkah. Selain itu apa lagi? Ketika melihat sesuatu yang bikin kita takjub karena kebesaran Allah. Ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7. Ini semua harus bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di rumah, di lingkungan, di sekolah. Harus bisa membiasakan 7 kebiasaan ini. Bangun pagi, beribadah, berolahraga supaya badan kita sehat. Beribadah karena kewajiban kita. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Siapa yang mau baca silakan. Ayo, Nay. Laina. Pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengenal, melafazkan, memahami arti dan mengamalkan kalimat-kalimat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya ya. Dari pembelajaran kalimat thayyibah ini, Pak Atang mengharapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pertanyaan pemantik. Ini gambar apa saja ya? Siapa yang tahu? Ayo, yang nomor 1 gambar apa? Gambar pemandangan dengan menyebut subhanallah. Gambar pemandangan. Ini Allah yang menciptakan pemandangannya indah. Begitu kita melihat yang indah, kita mengucapkan kalimat subhanallah. Terus gambar kedua, siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Gunung es atau gunung salju. Itu yang menciptakan Allah. Kita dengan melihat gunung tersebut, subhanallah. Ya. Oke, gambar ketiga. Nih, buat perempuan di gambar ketiga ini ada apa ya gambar ketiga? Areta, silakan. Kupu-kupu, ya. Kupu-kupunya indah tidak? Kira-kira kalau kupu-kupu nempel di tangan kita apa? Mau mengucapkan apa? Subhanallah. Ya anak-anak, ini mengenal kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik, benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah mengandung zikir, doa, pujian dan ungkapan kebaikan lainnya. Jenis-jenis kalimat tasbih. Silakan siapa yang membaca? Silakan. Audrey. Allahu Akbar. Ini kapan saja kita bertasbih, membaca subhanallah setelah kita sholat. Setelah kita sholat, selesai sholat, baru kita membaca tasbih. Ada tahmid, membaca alhamdulillah. Beristighfar ketika kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, kita sebaiknya beristighfar. Apa artinya istighfar? Memohon ampunan. Takbir kapan kita ucapkan takbir? Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Ya, kita membaca takbir. Ketika kita mendengar petir, ya, mendengar petir yang besar,
Waduh, Allahu Akbar. Jangan berkata-kata selain kalimat-kalimat thayyibah. Tidak, Tidak. Tidak boleh kita mendengar petir, ya. Terus kita misalnya mendengar suara-suara atau kita melihat pocong. Kita boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita membaca takbir. Paham ya? Silakan jenis-jenis kalimat thayyibah. Satu, silakan. Siapa yang membaca? Ya, Rey. Jenis kalimat thayyibah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Aqwalat, la haula wa la quwwata illa billah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama. Ketika kita mau melakukan sesuatu, mengawali sesuatu, sebaiknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil. Kalimat tahlil ini selain kita berzikir setelah sholat, kita pun kaget atau apa lagi selain kita membaca la ilaha illallah ketika apa? Membawa jenazah, ya. Kita melihat kuntilanak misalnya, itu juga boleh. Ketika membawa keranda jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Haqqalah, la haula wala quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah. Tidak daya dan upaya selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membaca haqqalah ketika mau berangkat sekolah, bismillah juga kita mau berangkat sekolah, mau makan, mau minum, kita selalu baca basmalah. Terus salam. Salam kapan kita lakukan? Ketika mau apa? Masuk rumah. Terus keluar rumah. Terus ketika apa lagi? Tidur. Ketika apa lagi? Ketika bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Kita sesama muslim harus mengucapkan salam. Assalamualaikum Bapak Sionta. Oke, lanjut. Ini tahukah kamu? Ini di sini siapa yang bisa baca ayatnya nih? Silakan. Oke. Kasih plus dong. Yang mau baca artinya ada nggak ya? Oke. Artinya apa? Artinya, mengapa ketika engkau memasuki tubuhmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh ini semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Oke, makasih. Baik anak-anak, kayaknya kita tepuk semangat dulu yuk. Kita tepuk takjub yuk. Ayo. Oke, tepuk takjub. Aku bilang Subhanallah bila aku takjub Allah akan segala ciptaannya. Aku bilang Masya Allah bila aku agung akan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Makasih anak-anak hebat. Baik, berikutnya keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah. 1. Siapa yang membaca? Ayo. Areta. Ayo silakan. Keutamaan
dan kalimat dari bangsa terdekat, mendekatkan diri kepada Allah, Dua, menyenangkan hati dan pikiran, tiga. mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Oke, ini keutamaannya ya. Kita membaca subhanallah, membaca bismillah, membaca haqqalah, membaca tahmid. Ini keutamaannya ya. Kita akan mendekatkan diri dengan Allah. Kita akan tenang hatinya apabila kita selalu mengucapkan. Pikirannya tenang. Yang tadinya galau belajar gak bisa karena sering belajar, sering membaca kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah Allah akan berikan pikiran yang tenang. Tiga, mendapatkan pahala, berpahala anak-anak mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Semuanya itu adalah bernilai pahala buat kita. Kapan waktu yang tepat? Silakan Kalisa baca. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah saat berzikir setelah sholat, setiap saat dan dalam setiap keadaan, saat bersyukur atas nikmat Allah. Tidak ada batasan waktu untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Mari kita biasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan. Oke, itu ya. Waktu yang tepatnya ya, kita setelah sholat berzikir, terus dalam keadaan setiap saat dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Ada pengucapan satu, mengucapkan dengan suara yang lembut, suara nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh. Nggak boleh. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Dalam hatinya cuma kedengaran sama kita. Kedua, mengucapkan dengan hati yang ikhlas, gak boleh terpaksa, gak boleh ada sesuatu selain daripada Allah, ikhlas namanya. Tiga, mengucapkan dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Kita paham Allah itu maha besar, Allah itu maha esa. Empat, menjaga lisan dan perkataan yang buruk dan sia-sia. Kita akan bisa mencegah jangan sampai kita berkata-kata yang buruk. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran lembar kerja, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita nyanyi-nyanyi dulu. Ada lagunya. Oke, sebentar. Semuanya nyanyi ya. Oke. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tepuk tangan. Oke, berikutnya Pak akan membagikan LKPD. Kalian isi ya. Oke, silakan dikerjakan silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan silakan. Oke.
Silakan kerjakan. Oke, yang mudah boleh dikumpulkan ke belakang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan, anak-anak pintar, anak-anak cerdas. Baik anak-anak, tadi Pak Atang sudah menjabarkan secara jelas ya. Hari ini tugas kelompoknya Pak Atang akan bagikan tugas kelompok kalian. Nanti ada kelompok subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Dikerjakan secara berkelompok ya, bukan masing-masing. Silakan berkelompok. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok apa? Insya Allah. Ini kelompok apa? Alhamdulillah. Ini kelompok apa tadi? Subhanallah. Ini kelompok? Oke. Oke, silakan. Silakan. Silakan dikerjakan anak-anak. Silakan dikerjakan. Oke. Oke, yang sudah selesai tunjukkan. Yang sudah selesai tunjukkan yang sudah selesai. Oh ya, kelompok subhanallah sudah selesai. Kelompok sudah selesai semua. Oke, Pak Atang minta kelompok Audi dulu yang maju untuk presentasi dari hasil pengamatannya. Oke, sebelah sini silakan, sebelah sini. Oke, silakan. Yang pertama, Areta silakan. Terus. Terus. Benar Pak? Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, kelompok berikutnya kelompok. Masya Allah, ayo. Tarisa sama Kinan. Anak-anak hebat, anak-anak cantik. Silakan. Dibacakan. Gambar pertama. Oke, terima kasih. Oke, kelompok berikutnya ada kelompok alhamdulillah, silakan maju. Ada Jasmine sama Reina yang akan menyampaikan. Baik. Ya, oke. Ada mau jawab lagi? Silakan. Silakan. Kelompok terakhir yang tugasnya untuk menulis Al-Quran. Oke, silakan maju. Silakan maju. Untuk membacakan di sini. Ayo silakan sini. Sebelah sini. Ayo silakan dalam pesanan dibaca. Mengapa ketika engkau memasuki kebun tidak memikirkan Masya Allah kuwata illa billah. Sesungguhnya atas hendaknya Allah semua ini itu tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan bahan refleksinya pembelajaran hari ini yang sudah dilalui sama kita. Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan untuk refleksinya. Sudah mendapatkan
ilmu kalimat thayyibah. Ya, jadi Pak Tam mengharapkan kalian bisa mengaplikasikan, terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak ada kalimat-kalimat lain selain kalimat thayyibah. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan menyebut nama Allah, yang bukan mengagungkan Allah. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa belajar dengan sungguh. Jangan sampai kita belajarnya asal-asalan. Apalagi kalian itu adalah gen alfa. Gen alfa itu apa kalau di dunia sekarang? Anak-anak yang kecenderungannya banyak menggunakan gadget, HP. Pergunakan HP sebaik mungkin. Gunakan HP kita untuk hal-hal yang positif. Contoh, mencari pelajaran. Ya, pelajaran apapun boleh di browsing. Jadi itu ya kata-kata Batang sebelum istirahat. Yang pertama apa tadi? Selalu terbiasa membaca kalimat thayyibah. Kita mau mengawali sesuatu, kita membaca basmalah. Sesudah melakukan sesuatu, kita baca hamdalah. Kita membaca hamdalah, ya. Terus yang berikutnya adalah kita ketika mau sholat, kita membaca takbir. Terus setelah kita sholat, kita selalu berzikir kepada Allah, supaya kita sering mengingat Allah. Jangan sampai kita tidak pernah mau mengingat Allah. Jadi kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.